Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi, yang dihormati, jemaah salat subuh Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah salat subuh berjamaah sebagai taufik dari Allah. Kata-kata taufik sudah masuk dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu, bahasa Indonesia, diambil daripada bahasa Arab. Taufik diambil daripada bahasa Arab, daripada waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Taufik itu maknanya Allah mudahkan baginya berbuat taat, ringan langkahnya ke masjid, senang hatinya duduk di masjid. Kata ulama, orang beriman di masjid seperti ikan dalam air. Situlah alamnya, situlah dunianya. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Keluar dia subuh, datang dia lagi zuhur. Keluar dia zuhur, datang lagi asar. Tidak mungkin renggang hatinya dari masjid. Orang yang renggang hatinya masjid, kata ulama, lawan mukmin itu, orang mukmin dalam masjid seperti ikan dalam air. Mukmin itu apa lawannya? Munafik. Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Tidak enak di masjid. Mau cepat keluar, mau cepat pergi. Tidak sabar. Tidak ada kemanisan duduk di masjid. Na'udzubillah. Alhamdulillah, Allah masih menjaga kita, memberi kita taufik, membuat kita selesa dan nikmat duduk di rumah Allah. Nikmat yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dicari dengan miliaran rupiah, dengan miliaran dolar. Tidak bisa dicari nikmat ini. Ini nikmat daripada Allah. Itu maka kita wajib membaca Alhamdulillah. Wajib membaca Alhamdulillah. Bila kita sudah nampak nikmat itu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah suka dipuji. Kalau kita tahu nikmat yang diberikan Allah, nampak sama kita, terasa nikmat itu, Allah tahu, oh hambaku ini tahu dia ini nikmat ini. Nikmatnya duduk di masjid. Nikmatnya melangkah ke masjid. Subhanallah. Salawat dan beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemarin kita bersama kisah salihin. Semua orang mau sukses hidupnya. Nak sukses hidup mesti banyak koleksi kisah salihin dalam kehidupan kita. Mesti tahu orang yang saleh. Orang yang saleh itulah yang diberi taufik oleh Allah, yang ditolong Allah kehidupannya. Jalan pintas untuk mengetahui iman dan Islam, jalan pintas untuk mengetahui agama, bacalah kisah orang saleh. Itu yang kita minta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul ya Allah. Siratal ladzina an'amta ilaihim. Jalan mereka yang bahagia, yang telah mendapat nikmat darimu ya Allah. Siapa mereka itu? Minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. An'amta alaihim itu penjabarannya dalam ayat 69 surat An-Nisa.
Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka hamba pilihanmu yang telah engkau beri nikmat, yang sukses hidupnya. Siapa mereka? Uraiannya, tafsirnya ayat 69 surat An-Nisa. An-nabiyuna, para anbiya, wasiddiquna, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin. Salihin yang keempat. Jadi orang faham dia Fatihah tuh, dia ingin menjadi orang yang saleh dia. Kalau Fatihahnya tidak paham, dia baca Fatihah tidak tahu kemana sasarannya, ngaur lah Fatihahnya. Dia minta berapa puluh kali satu hari baca Fatihah, tapi tidak paham dia. Berarti tidak paham hidupnya. Dalam Fatihah itu kita minta Allah membimbing kita, ihdina, tunjuki kami, bimbing kami, tuntun kami, ajar kami as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Dalam hidup ini banyak yang tak betul. Kalau tak ke masjid pagi hari tidak betul tuh. Kalau tak ke masjid di pagi hari tidak betul. Nauzubillah. Minan nabiyyin, yang betul tuh para anbiya, wasiddiqin, para siddiqin. Kita kena belajar. Anbiya kita tahu nabi-nabi. Siddiqin macam Abu Bakar Siddiq lah. Dia beri julukan Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Orang yang keyakinannya maksimal. Wasyuhada. Hari-hari kita dengar ada orang gugur mati syahid mencari ridha Allah. Wassalihin. Yang keempat, salihin. Macam mana nak tahu salihin? Bacalah kisahnya. Bacalah secara hidupnya. Dekati orang yang saleh. Kalau orang yang saleh tidak ada dalam kehidupan kita, berarti dia tidak paham salat. Tidak paham salat. Tidak ada orang yang saleh di hatinya. Aturannya orang yang saleh yang hidup ada di hati kita. Kita dekati dia. Kita hampiri dia. Kita cari dia. Kalau tidak ada orang soleh dalam hidupnya meraba-raba, membabi buta. Tidak akan sampai jalannya. Perjalanannya susah, bersemak belukar, beronak duri. Orang soleh mesti ada di hati kita. Baik. Kalau kita baca sejarah, terperinci ya. Kemarin kita baca khalifah yang saleh. Khalifah yang saleh, ketua negara yang saleh. Apa tandanya? Dia gersang perasaannya kalau tidak dekat dengan ulama. Dia mencari ulama yang jernih, yang bersih. Susah mencarinya tuh. Susah dapatnya. Maka ketemulah dia. Siapa nama khalifah ini kemarin? Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah keempat dinasti Bani Umayyah. Yang kantornya di Damsyik. Dia nak pergi umrah ke Mekah. Mampir di Madinah. Ditanya penduduk Madinah, siapa di sini ulama senior sesepuh yang disegani, yang didulukan selangkah, ditinggikan sarantiang, ni patobang, ni tangion obarnia, yang disegani. Kata penduduk, ada di sana namanya Abu Hazim. Tolong panggil dulu, bilang khalifah mau ketemu. Sesudah ketemu, dia curhat. Orang yang baik selalu curhat. Curhat kepada orang yang diyakininya, dipercayainya bisa membimbing kehidupannya. Kalau tidak ada tempat curhat, kata ulama, orang yang tidak ada orang pembimbing rohani dalam kehidupannya, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuh. Ini rumusan ulama ini. Bacalah kitab ulama. Orang tidak ada pembimbing rohaninya, tidak ada pembimbing, tidak ada mentor. Kalau di universitas apa? Apa? Pembimbing. Pembimbing. Mentor. Tidak ada mursyid. Kalau dalam Islamnya mursyid.
orang yang ingin baik mesti ada mursyid rohaninya yang tempat dia curhat. Masalah hidup ini banyak, kekusutan hidup ini banyak, kekeruan hidup ini sambung menyambung, keruh tapi tidak jernih, kusut tapi tidak selesai. Habislah kusut lah, sampai dia masuk kubur hidupnya akan kusut. Apa kata ulama? Man la syaikhalah, orang yang tidak ada mentornya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada syekhnya, tidak ada buyanya, tidak ada tuan gurunya, fasyaitanu syekhuh, syaitan akan mengambil alihnya. Tidak, Umar guru itu dia. Kalau dulu waktu saya sekolah Purba ya, di rumah ayah anda di Purba itu mungkin 4 malam seminggu, rombongan Panyabungan, rombongan Sabajur, rombongan Mompang, rombongan ini, rombongan ini, mengaji di rumah ayah itu sampai jam 11, tengah 12. Kita ikut tuh. Dicari ilmu tuh, markitab, baca buku, Aqidatun Najin, Matala'ul Badrin, Syiarus Salikin, Hidayatus Salikin, Riyadus Salihin. Mengaji di sana. Subhanallah, mencater mobil, mencatat Adian Bania, Lubuk Raya, Sanggarudang. Jadi kata Khalifah tadi, bila ulama sudah berada di depannya, di antara inti persoalannya, kita masuk pada inti saja ya. Yang persoalannya ini soalan kita. Sudah ditanya oleh pemimpin negara, yang merupakan persoalan setiap umat, setiap suami, setiap istri, setiap anak, setiap ayah, setiap kepala negara, setiap gubernur, setiap bupati dan lain-lain. Apa soalannya? Ya Aba Hazim katanya. Ya Aba Hazim, ma lana nakrahal maut. Pendek soalannya. Ma lana nakrahal maut. Saya rasalah saya ini katanya, dan orang kebanyakan ini semuanya belum siap nak mati lagi. Kalau katakan mati hari ini, dia belum siap lagi. Masih mau menangguh, menunda. Kenapa kita tak siap nak mati ini? Padahal mati itu berpulang ke rahmatullah. Enak. Mati itu intaqala ila rahmatillah. Berpulang ke rahmatullah. Kan enak bahasanya. Menuju rahmat, kenapa takut? Kenapa takut nak mati? Pertanyaan ketua negara ya, kepala negara kepada ulama. Ulama tadi terus terang saja. Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum. Fatakrahuna an tantakilu minal umuran ilal kharab. Orang yang takut nak mati itu karena dia membangunkan keduniaan, meruntuhkan akhirat. Takut nak beralih dari negeri yang dia bangun dengan megahnya menuju tempat yang dia belum bangun lagi, bahkan dia runtuhkan. Ini meruntuh alam kubur, ini yang dipegang. Ini membangun alam kubur, tak dipegang. Tidak ada dalam kesehariannya Quran di hatinya, istrinya, anaknya, satu rumah pegang musuh Al-Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu ada sahabat Malaysia, masih hidup orang tuh, hari-hari dia mengirim WA. Kalau jam 2 tuh masuk WA-nya tuh, membangunkan untuk tahajud. Sahabat di Malaysia. Sahabat ini meninggal istrinya. Mungkin 4 tahun yang lalu kah. Meninggal istrinya. Sahabat baik. Selalu ketemu di masjid. Kalau ke masjid berdua selalu. Suami istri, suami istri, suami istri. Dua-dua ke masjid. Kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun. Rap tu ginjang, rap tu toru. Songon siala sampagul. Meninggal istrinya.
Ada kawan cerita, kawan baik, ustadz juga, pendakwah di sana, pergi dia takziah ke rumah suami yang kematian istri ini. Dilihatnya suami ini tenang-tenang saja. Encik, kematian istri, kehilangan istri, tidak keluar air mata encik. Encik tidak menangis. Iyalah, buat apa aku menangis? Di ahlul jannah. Sedih-sedihlah katanya. Tapi tak usahlah menangis. Istriku ahlul jannah. Kenapa encik tahu? Apa tanda-tandanya? Pagi Quran, petang Quran. Pagi Quran, petang Quran. Sejak kami hidup bersama suami istri, kami puasa Senin Kamis, kecuali sekali 2 saja yang tidak puasa Senin Kamis. Subhanallah. Subhanallah. Dia tidak pernah melukai hatiku katanya. Tak pernah melukai hatiku katanya. Pagi Quran, sore Quran, petang Quran, malam Quran. Oh, subhanallah. Itulah ya. Kenapa kamu takut amat? Kenapa kita takut mati? Kata khalifah kepada ulama, karena kita belum membangun alam kubur yang akan dimasuki lagi. Rumah dibangun, dibesarkan, direnovasi, diperhias, landscape semuanya lengkap. Di dalam rumah cukup semuanya. Kulkasnya, esboknya, lain-lainnya, AC-nya yang pakai AC ya. Aircon kata orang Malaysia. Orang sini AC dia bilang. Yang pakai aircon tidak bisa tidur, tidak ada AC, tidak ada aircon. Kubur macam mana? Di sini ada cerita orang yang sukses hidupnya, sukses kuburnya. Ini cerita ulama lain nih. Cerita orang yang kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Kuburnya taman jannah, taman surga. Tadi halaman 147, kita beralih kepada halaman 430. Cerita Abdullah As-San'ani. Kisah-kisah waliullah ini Pak. Tadi pun waliullah yang ulama yang berjumpa dengan khalifah tadi itu murid sahabat Nabi, ketemu dengan sahabat. Berarti dia tabi'i. Gurunya sahabat. Ini pula Abdullah San'ani cerita dia. Dia berkisah waktu gurunya Yazid bin Harun meninggal, setelah 4 malam di dalam kubur, dia memimpi berjumpa gurunya. Kalau bahasa sekarang online dengan gurunya. Lalu dia berkomunikasilah ya. Dia bertanya. Apa bertanya? Ma fa'alallahu bik. Ma fa'alallahu bik. Bagaimana Allah memperlakukan Anda dalam liang lahat itu? Dijawabnya, taqabbal minnil hasanat. Semua amal salehku diterima Allah. Kita belum pasti lagi Pak, kita sholat tadi diterima atau tidak. Seharusnya setiap kali kita sholat, kita risau takut tidak diterima amal kita tuh. Ada ayat itu dalam surah Al-Mu'minun menggesa kita, merangsang kita untuk selalu takut kalau amal itu tidak diterima. Nanti dilihat ya, kita fokus ke sini dulu. Yang jelasnya taqabbal minnil hasanat, katanya semua amal baikku diterima Allah. Wa tajawaz annis sayyiat, semua dosaku dimaafkan Allah. Masalah kita yang hidup ini, adakah amal kita diterima Allah? Adakah dosa kita diabaikan Allah? Kalau amal tak diterima, ada dalam hadis saya, ada orang yang sholat 70 tahun katanya satu sholat tidak terima. Ada hadisnya. Karena dia tidak belajar sholat. Dia sholat-sholat saja. Lalu ibadatku diterima Allah, amal salehku diterimanya, dosaku dimaafkannya, wa tajawaz anni, dimaafkannya, as-sayyiat, segala kejahatanku diabaikan. Qultu, ditanya lagi oleh yang bermimpi tadi, wa ma kana ba'da dzalik,
Sesudah itu apa ceritanya lagi? Apa kelanjutannya? Jawabannya, wa hal yakunu minal karimi illal karam. Allah yang maha karim, yang maha pemurah, yang maha baik, melimpahkan kebaikannya ke atasku. Ghafara li zunubi, dosaku semuanya diampunkan. Wa adkhalani jannah, aku dimasuknya ke dalam jannah, ke dalam surga. Kuburnya taman surga. Ditanya lagi pertanyaan ketiga ini. Pertanyaan ketiga, bima nilta lazi nilta. Oh, pendek ungkapannya. Macam mana Anda meraih martabat yang hebat ini? Dosa diampuni, amal saleh diterima, Bapak dimasukkan ke dalam jannah. Apa rahasianya? Ini untuk kita ini. Untuk kita sekarang ini. Katanya bimajalisiz zikir. Dia rajin dulu bertazkirah. Rajin tazkirah, rajin ceramah, rajin pencerahan, rajin berzikir. Wa qaulil haq, dia mengatakan yang benar. Perlu ke masjid? Perlu. Siapa yang mengatakan perlu ke masjid? Kalau tak ke masjid sebetulnya bermasalah. Bermasalah. Siapa yang berani bilang? Wa qaulil haq, dan perkataanku yang benar selalu. Wasidq fil hadis, jujur dalam berbicara. Wa tuli qiyami fis shalah, kalau dia qiyamul lail bukan sejam 2 jam Pak, kadang-kadang 3 jam qiyamul lailnya di malam hari sebelum ke masjid. Wa tuli qiyami fil lail, aku sabar berqiyamul lail berjam-jam. Wa sabri 'alal faqr, aku sabar hidup serba sederhana saja. Jadi berapa? Majelis tazkirah. Kedua, berkata yang menegakkan yang hak. Berkata jujur. Qiyamul lail, sabar hidup miskin. 5 sifatnya. Nak membangun kubur. Kemudian ditanya lagi. Pertanyaan yang keempat. Mungkar wa nakir hak. Adong nanga mungkar nakiri. Marsudud, Syekh Marsudud Buya. Rodo nanga. Mungkar nakir itu ada apa? Tuan Guru, adakah mungkar nakir itu? Qala i wallah, adong doninya. I artinya betul. I wallah, la ilaha illahu. Memang rodo botohoda ningnya. Datang dia katanya. Laqad aq'adani. Mungkar nakir menyuruh aku duduk. Dah masuk yang lahat. Duduk katanya, duduklah. Macam mana duduk di alam gaib itu tak usah ditanya lah ya. Alamnya alam gaib, bukan alam jasad lagi. Duduk katanya, duduk. Wasa'alani, keduanya bertanya samaku. Marrabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Aku pun duduk katanya. Tadi janggutku berlumuran tanah dan pasir, aku bersihkanlah sedikit. Fa'amfudu lihiyati al-bayda' minat turab. Jenggot yang berlumuran tanah dan pasir, aku bersihkanlah. Wa qultu, mereka menanya aku menanya mereka katanya. Misli yus'al, aku ini mau ditanya lagi kah katanya. Ana Yazid bin Harun al-Wasiti, aku ini Yazid bin Harun al-Wasiti. Aku dulu mengajar jemaah di dunia 60 tahun. Mengajar orang ke jalan Allah. Mau ditanya lagi marabbuka. Taralo guru, kata orang Mendeling. Betul Pak ya? Taralo guru, kata orang Mendeling. Aku mau ditanya lagi, 60 tahun hidupku berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang mencintai Allah, mau ditanya lagi marabbuka. Lalu katanya, kan 2 tadi yang datang tuh. Yang satu bilang sama temannya, sadaq, nah bana manedukun ni syai'on minya, bana menia.
Huwa Yazid bin Harun. On mada Yazid bin Harun inilah Syekh Yazid bin Harun itu. Betul itu katanya. Nam naumakal arus, nam naumatal arus. Syekh tidur sajalah, tidak akan ditanya lagi. Tidurlah seperti tidur pengantin. Fala rau'aka alaika, fala rau'ata alaika ba'dal yaum. Kami tidak akan datang lagi, tidak akan nanya lagi. Tidurlah sepuas-puasnya, tidur pengantin. Nam naumatal arus. Tidurlah seperti tidur pengantin. Macam pengantin tidur, mungkin 5 menit dia bangun, 10 menit dia bangun. Orang alim tu dia tidur dalam kubur, terbangun, dah kiamat dah. Itu maksudnya. Naumatal arus, tidurnya sejenak saja. Tidur, terlelap, bangun, dah hari kiamat. Ini ditulis oleh ulama dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ada edisi Indonesianya, sudah dibilang kemarin. Ada di Shopee. Jadi itu sajalah dulu ya. Yang jelasnya kita gabung antara cerita Khalifah bin Sulaiman bin Al-Malik dengan cerita Yazid bin Harun Al-Wasiti, tokoh waliullah, tokoh ulama yang berpuluhan tahun mengajar orang ke jalan Allah, yang dikenal orang di timur dan di barat. Banyak dibaca sejarahnya, idenya, pendapatnya, sejarah gemilang hidupnya. Mudah-mudahan kita terhubung, tersambung dengan pengarang buku dan dengan orang-orang yang disebutkan tadi. Kita perlu tahu nama-nama mereka. Kata ulama, kalau kita sebut orang saleh, kita sebut ulama, kita sebut sahabat Nabi, rahmat Allah turun. Alhamdulillah wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.